Saka Podcast, tiada hari tanpa prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Saka Podcast, tiada hari tanpa prestasi. Dengan saya Putri Gantari sebagai host podcast kali ini. Nah, di podcast kali ini kita bakal ngobrol santai yang nggak hanya santai tapi juga penuh makna. Di samping saya sudah ada Bapak Ahmad Darori, MPDI, selaku Guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Kandangan. Bagaimana kabarnya Pak Darori? Alhamdulillah, baik. Nah Pak, kita tahu kalau bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa ya Pak ya? Iya. Tapi malah banyak anak muda yang merasa bulan Ramadan itu lewat begitu saja. Mungkin dampak dari media sosial atau bahkan berbagai kesibukannya di luar. Nah, dari situ saya penasaran nih Pak, sebenarnya apa sih makna yang sering disalahpahami atau bahkan sudah mulai dilupakan oleh banyak orang saat ini? Jadi begini, beberapa orang atau mungkin pandangan umumnya itu, memang tidak semuanya, tapi ada beberapa orang itu bahwa pemaknaan bulan Ramadan ini lebih kepada hal-hal yang sifatnya rutinitas. Misal begini, Ramadan dimaknai dengan hanya pindah jam makan. Jadi sahur, buka, ibarat hanya pindah jam makan saja. Tidak dari itu diantaranya. Ada juga yang mengatakan bahwa momen Ramadan ini lebih kepada mumpung Ramadan, ayo diet, lah gitu. Tidak dari itu, banyak hal yang lain. Dan juga mungkin gini, kita dalam Ramadan itu sering terjebak kepada hal-hal yang sifatnya rutinitas atau sifatnya adalah syariat belaka. Kita melupakan yang hal sifat etis. Misal begini, kita puasa Ramadan penuh ya, tapi kita menjaga lisan kita terlupa bahwa kita puasa iya tapi ghibah, maksiat, rasanya tetap jalan. Itu yang sering dilupakan. Jadi hal-hal yang sering dilupakan dalam hal Ramadan itu adalah dimaknai yang kurang pas, itu yaitu tadi itu. Kita ada juga di dalam hal sifatnya rutinitas, yaitu hanya pindah jam makan, hanya untuk membentuk diet. Memang betul, memang secara alamiah dan ini juga medis juga dinyatakan bahwa puasa itu juga berguna untuk diet, tapi kan bukan itu tujuan utamanya. Lebih dari itu banyak sekali. Jadi nggak hanya sekedar menahan haus dan lapar ya Pak ya? Betul sekali. Nah, kalau untuk Bapak sendiri ada perbedaan nggak sih Pak, kayak cara pandang Bapak dulu masih pelajar memandang puasa dengan sekarang sebagai guru? Pola cara pandang sebagai siswa dulu sebagai murid ya, sebagai guru, memang kalau kita ibaratkan dulu ini saya selaku berperan sebagai aktor, seperti aktor. Jadi saya beraktivitas itu lebih kepada untuk saya sendiri. Artinya kalau dibandingkan dulu sebagai aktor, sekarang sebagai guru, lebih kepada berperan sebagai sutradara. Artinya begini, kalau konteks dulu sebagai siswa dan sekarang sebagai guru, dulu itu siswa itu saya begini, lebih kepada hal-hal yang bersifat mengejar target-target pribadi. Misal begini, dulu ditugas dari guru saya, taraweh, kemudian tadarus, minta tanda tangan pada kiainya, sebagainya, kan target saya pribadi untuk aktivitas saya sebagai aktor. Nah, sekarang sebagai guru lebih dari itu, saya sutradara berperan gimana mengoptimalkan para siswa atau murid saya ini menjalankan ibadah puasa ini dengan keberkahan, kebaikan, melalui macam cara. Diantaranya adalah kemarin kita menerbitkan absen sholat kan gitu ya, itu kemudian itu adalah salah satu langkah untuk memonitoring para siswa atau murid
ini bagaimana menjalankan ibadah itu juga bermakna, kemudian tertib, kemudian istiqomah juga. Artinya kita berperan bagaimana anak-anak ini juga bisa semaksimal mungkin untuk menjalani puasanya. Terus bagaimana nih Pak menanggapi kayak dari adanya aplikasi di SMA kita ini yang memonitori sholat teman-teman, jadi kayak sholatnya nggak dari hati, mungkin hanya untuk absen. Nah, gimana ya Pak itu? Memang betul, tidak dipungkiri bahwa ada kalanya, memang tidak semuanya, tapi Iya, kan memang tidak ada semuanya. segelintir anak-anak itu memang sholat karena ada memang begini, kesadaran siswa atau anak dalam menjalankan ibadah itu memang tumbuh dari hatinya masing-masing. Ada kalanya dari dia terbiasa sholat itu karena dipaksa. Terus terang kita flashback kepada kita kecil dulu. Saya seumpama kalau nggak sholat, nggak digebuk sama bapak saya, dijar-nejar, bisa jadi saya sampai besar itu sholat ya kopen. Karena memang pernah mengatakan untuk kita bisa disiplin itu perlu pembiasaan. Iya, jadi memang awalnya dipaksa, lama-lama terbiasa kan gitu kan. Podo karo istilahnya itu kalau hubungan dalam kita dengan percintaan anak remaja kan. Tresno jelas Joko, kulino begitu. Kita terbiasa ke masjid, terbiasa sholat di masjid, meskipun awal dipaksa, kalau terbiasa kan malah karena masjid malah terasa kangen, atau enggak ke masjid terasa ada hal sifatnya yang kurang. Jadi begitu. suatu pola kebiasaan jadinya Pak. Itu harapan kami seperti itu. Nah, kenapa sih Pak bulan Ramadan ini bisa disebut sebagai bulan yang penuh ampunan dan penuh rahmat? Iya, memang di dalam agama sendiri termasuk bulan-bulan yang dikultuskan atau bulan-bulan yang spesial itu levelnya Ramadan paling tinggi. Karena di situ kenapa dikatakan maghfirah? Karena banyak sekali momen-momen di mana kita sebagai umat Islam itu penuh dengan ampunan, penuh dengan ibarat di mana pintu taubat itu dibuka selebar-lebarnya. Bahkan yang mengganggu kita, musuh kita, adalah setan kan gitu ya. Setan aja dibandingkan dibelenggu kan begitu. Setan aja dibelenggu. Kemudian banyak sekali dalil mengatakan siapa yang berpuasa maka diampuni dosanya yang lalu begitu. Artinya dikatakan maghfirah karena yaitu bulan penuh dengan ampunan. Dan kita katakan dengan bulan dengan penuh berkah, apa tadi ya? Berkah ya? Iya, penuh berkah dan rahmat. Ya, memang betul. Di mana pahala kita, amal kita itu dilipat gandakan, ya hanya di bulan puasa ini. Contoh kecil begini. Penaing ngomong, maksudnya ya lah. Orang tidur aja ibadah. Oh iya. Di bulan mana lagi ada orang tidur itu dinilai ibadah? Hanya bulan Ramadan kan gitu. Artinya dikatakan berkah, orang tidur aja dapat pahala, apalagi berbuat baik yang lainnya lebih berpahala lagi kan begitu. Secara pesan tersirat bahwa dikatakan berkah adalah momen di mana kita segala amal kita sekecil apapun itu pahalanya berkali-kali lipat. Ditandai dengan tadi itu juga menyinggung ya, nanti ada Lailatul Qadar sebagainya kan gitu ya. Nah, dari tadi saya dengar kayak ada kata dibelenggu. Nah, itu makna aslinya itu apa sih Pak? Atau hanya sebagai gambaran kalau sikap manusia yang seperti setan itu dibelenggu, di rangkeng? Jadi setan dibelenggu sebagainya itu adalah sebuah, bukan berarti di Ramadan ini tidak ada setan sama sekali, tidak. Tapi di situ adalah momen di mana gangguan-gangguan itu
ini kita diberi sebuah kemudahan untuk melawan godaan setan. Jadi secara tersirat itu bahwa sampean ketika berbuat ibadah itu dilipat gandakan, kemudian dikatakan ya belenggu itu kan sebuah fenomena di mana tidak berkutik. Iya. Artinya setan menggoda kita, kita berbuat salah, kemudian sama Allah diberi maaf, ampunan. Kan ya seperti rugi setan itu. Kemudian kita berbuat ibadah yang semacam apa gitu kan, kita dilipat gandakan ibadahnya. Ibarat setan ya rugi kan gitu. Nah, mungkin ini juga salah satu makna yang paling banyak disalahpahami orang-orang, Iya. Pak. Pikirnya orang-orang kan kayak seperti setan itu benar-benar dibelenggu. Tidak benar-benar belenggu. Tetap ada, tapi lebih kepada kemampuan atau kuasa setan. Tapi tetap ada. Nyatanya bahkan ada kalanya setannya sekarang itu tidak hanya yang gaib, kan Iya. yang tidak gaib kan juga banyak. Karena kayak gini, bulan puasa kita ke pasar, atau kita kemana lah. Dulu itu orang buka warung, rumah makan siang hari itu delik apa ya? Istilahnya itu malu atau sembunyi. Bahkan orang yang tidak berpuasa itu malu di tempat umum. Iya. Sekarang itu ya mungkin zamannya ya. Sekarang itu sudah tidak ada mungkin berkurang malunya, berkurang banyaknya orang tidak puasa di tengah jalan itu seperti hal yang Lumrah. ya lumrah, padahal Iya. itu tidak lumrah itu. Apalagi juga sudah ada makanan lewat online itu, Iya. Pak. Jadi di rumah. Nah, mungkin dari sini ada yang ditanyakan dari teman-teman. Ya, silahkan. Saya izin bertanya. Iya. Untuk apa sih hukum puasa bagi sebagian orang yang sedang bekerja keras, seperti contohnya sebagai kuli bangunan? Ini ya, berarti hukum puasa bagi orang bekerja keras. Oh ya, terima kasih. Begini, hukum puasa itu berlaku kepada semua muslim. Jadi entah nanti penggayaan sampean itu berat, tidak berat, tetap podo wajib kan gitu. Perkara keruksoh keringanan itu konteksnya berbeda. Sama dengan orang hamil, maka wajib puasa, tetap wajib. Tapi dia punya ruksoh keringanan, boleh berpuasa dulu atau boleh istilahnya tidak berpuasa mungkin karena sifatnya darurat. Sama halnya dengan orang yang misalkan kuli atau yang bekerja berat, tetap wajib puasa. Pagi hari tetap niat, intinya dia tetap punya kewajiban. Berarti malam harinya atau pas momen sahur tetap wajib niat poso. Ini di tengah jalan pas ngangkat watu atau ngangkat mungkin tebang, ngangkat tebu itu iki lega tak angkat aku lega mukel semaput merepotkan koncone atau mungkin lega mukel nanti apa itu bahaya untuk kesehatannya, maka boleh berbuka puasa. Namun tetap ada satu hal yang harus dipahami, tetap wajib mengganti. Jadi hukumnya tetap wajib sama, tapi bila nanti kondisi memang darurat, tidak berbuka dulu dia akan mengganggu pekerjaannya atau mungkin gak beres, maka boleh berbuka dulu. Tapi ingat wajib mengganti. Dan tentu ada tip-tip untuk mengatasi hal itu. Yang pertama adalah diantaranya satu, bisa kita ibaratnya itu kalau pas sahur itu banyak vitaminnya atau diperbanyak, artinya suplemennya itu diperbanyak. Itu mengatasi itu. Yang kedua mungkin kalau memungkinkan ya itu perubahan jadwal kerjanya. Karena terus terang di rumah saya pas saya bangun rumah dulu itu tukang saya itu yang awalnya siang ketika bulan puasa itu dipindah setelah terawih sampai jam 2 malam. Iya. Ganti malam. Iya. Betul itu memang tukang yang membantu rumah saya membangun rumah itu betul. Emang karena dia bilang ke saya, "Li, ya betul ya Pak Dar gitu ya. Ini
ganti bengi ya ben gak tenaganya ben banyak ya. Karena malam siang nanti ya gak lemes dan sebagainya lah. Ya silakan enggak apa-apa, los. Jadi seimbang ya Pak antara mencari Iya, nafkah jadi juga di antaranya beribadah. itu kan salah satu cara trik-trik untuk mengatasi misalkan kerja berat. Jadi Iya. bisa digeser waktunya atau diperkuat suplemen 4 waktu sahurnya ini. Namun bila ternyata tetap nggak kuat, ya nanti kembali lagi ke pribadi masing-masing. Karena istilah tidak kuat itu bisa jadi memang beneran tidak kuat, bisa jadi memang gaya tidak kuat begitu. Seperti itu Mas ya. Ada lagi? Itu Pak, kan tadi ada beberapa tingkatan perbedaan dari macam-macam pekerjaan dari orang-orang ya Pak. Iya. Nah, yang saya tanyakan itu nanti kira-kira ada perbedaan untuk tingkat pahalanya apa tidak Pak? Soalnya ini anak-anak muda ini biasanya Iya. tanyanya gini Pak. Iya. Lah aku nyambut gene kuli karo kae nggur ning kantoran munggah-lungguh kok lah kene panas kentang-kentang. Iya. Masa ya beda ya Gusti Iya. kan. Biasanya anak-anak itu anak sekarang itu mintanya instan, tapi mungkin di balik itu semua kan ada beberapa tingkatan yang Betul berbeda sekali ya. dari model puasa dari pekerjaan-pekerjaan Iya. orang-orang. Itu Pak. Terima kasih Pak Bagus. Jadi begini teman-teman, pahala itu kan memang rahasia Tuhan ya, rahasia Allah. Iya. Artinya hanya Allah yang tahu. Pasti aku yakin Allah Maha Adil. Seberapa besar ujian kita, seberapa besar usaha kita untuk merengkuh hal itu akan impas dengan pahala kita. Artinya pasti berbeda. Nanti pahalanya posone bocah sing ora turu sedina los karo wong sing bekerja. Ibarat begini misalkan Mas Yoga poso, ini guyon ya. Iya. Bar sahur turu, tangi subuh. Terus turu neh, tangi duhuran, turu neh, tetangi asaran, terus abu sebentar, terus maghrib. Lelek ngono cah TK ya iso kan begitu kan ya. Seperti itu guyonannya. Jadi hal semacam itu tentu kalau mengenai pahala berbeda, ya saya yakin akan berbeda karena tingkat kesulitan dan perjuangannya itu berbeda. Berbeda. Iya, jadi posone wong kuli dan sebagainya. Memang begini, setiap insan ini memang punya rintangan untuk diperjuangkan yang berbeda-beda. Misalkan kita, kalau begini, atau mungkin kuli, atau mungkin juga kurir, atau mungkin bahkan posone wong bakul es degan atau mungkin bakul kan ya. Tiap detik, wah iki seger mana kan gitu. Padahal waktunya kan begitu, Pak. Karena kan di mana godaan semakin besar, tantangan semakin besar, saya yakin itu ketika kita berhasil goal, maka tentu pahalanya juga semakin besar. Seperti itu. Kira-kira seperti itu insya Allah kalau alam ini. Terima kasih Pak. Dan berarti kan untuk sekarang itu kita berarti puasanya nggak berturu-turu ya Rek, ya. Iya. Nah, jadi kita ya usahakan untuk Iya. mengaji dan pakai amalan-amalan. Mungkin dari teman-teman ada tambahan lagi. Ya Pak, saya mau bertanya. Iya, silakan Mas. Mengapa Ramadan disebut penuh rahmat dan ampunan? Kurang lebih itu tadi ya, Iya. bersama. Jadi kita kan rahmat itu kan welas asih Gusti Allah. Atau ngomong bonusnya lah. Nah, kita kan bonus karena apa? Di situ banyak sekali amalan kita dilipat gandakan. Tadi saya kan sebut tadi. Wong turu di ganjar Gusti Allah itu di bulan apa kalau di Ramadan begitu. Kemudian ada tadi disebut juga di dalam Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar di mana waktu itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kalau kita kaitkan atau kita hitung dengan real waktu jumlah hari tahun itu kurang lebih 83 atau 84 tahun gitu. Artinya pas kita menemukan momen malam Lailatul Qadar, pas waktu itu kita beribadah, katakanlah kita pas itu zikir atau pas ngaji atau pas sholat malam, maka pahalanya itu podo karo semen ibadah Allah selama 84 tahun itu. Jadi
dikatakan berkah atau rahmat itu ya karena di Ramadan itu banyak sekali bonus-bonus. Kalau dalam dunia game atau mungkin digital itu penuh dengan jackpot lah itu istilahnya. Iya, Jackpot. itu karena seperti itulah ya. Obah saobah ganjaran, pokok yang penting kita niatnya api, obah saobah ganjaran los. Baik, Pak, terima kasih. Iya, iya. Nah, dari penjelasan tadi, kira-kira apa sih Pak hubungan antara puasa sama pembentukan karakter seseorang? Hubungannya begini, kalau kita ibaratkan itu begini, puasa itu adalah momen di mana kita itu gini, puasa itu kita anggap sebagai labnya karakter anak-anak, laboratoriumnya anak-anak, di mana dalam puasa itu kita dilatih satu, yang pertama adalah integritas, kejujuran. Iya. Dulu kita mesti pernah melihat, apa mungkin masih ingat, poso, apa sih, gak sah posomu, begitu kan, sering ya. Iya. Artinya Betul, Pak. sejak awal kita ditanamkan bahwa ketika poso, ojo ngapusian begitu. Bukan berarti lek gak poso oleh ngapusi, bukan, tapi ditekankan ketika poso, ojo ngapusi, eman-eman pahalanya begitu. Dan gak hilangan begitu. Integritas, kejujuran. Yang kedua, di dalam puasa kita dilatih adalah yang empati sosial. Jadi kita terus terang, Mbak Putri ya, Iya. saya bercerita juga begini. Saya merasakan lapar itu dalam 1 tahun terakhir itu lega pas poso, koyok kok enggak. Artinya urung sampai luwe wis maamen kan begitu. Nggih. Urung sampai lapar udah makan sendiri. Maka dengan adanya puasa kita bisa menahan lapar. Siji, kita bisa merasakan empati. Wong ini terasane wong luwe secara tidak langsung. Berarti di dunia luar yang dapat musibah, yang dapat apa itu bencana alam sebagainya, yang kekurangan pangan sebagainya, seperti itulah mereka yang merasakan. Yang kedua. Yang ketiga, disiplin. Nah, momen puasa ini memang ditanamkan juga kita harus berperilaku disiplin, diantaranya mulai mungkin disiplin tepat bangunnya, waktu sahur, sebagainya. Dan seperti ini guyonannya. Di Indonesia ini guyonannya almarhum Kiai Haji Hashim Muzadi. Begini, di Indonesia itu orang-orang itu on tepat waktu itu sangat sulit sekali. On time itu sulit. Di Indonesia itu ini guyonannya hanya satu momen di mana kita bisa on time tepat waktu. Apa itu? Kira apa kira? Waktu berbuka. Iya betul. Waktu berbuka puasa kita pasti on time. Yang lain itu susah sekali kita on time. Itu momen di mana kita juga belajar disiplin ini. Kira-kira itulah yang momen untuk kita belajar karakter, integritas, empati, disiplin. Dan satu lagi, menahan diri. Menahan diri, ya. Menahan diri. Lalu begini, puasa itu kan identik dengan menahan diri. Baik dari segi apapun itu. Jadi menahan diri kita mencegah dari namanya emosi. Iya. Poso juga pernah guyonan ketika kita masih kecil. Poso nesu, posone batal gitu kan ya. Iya Pak. Poso batal ya. Itu melatih kita untuk poso. Menahan ini so imun. Kita digoda orang dengan ini so imun kan begitu kan ya. Nah, sedang berpuasa. Tolong jangan goda saya, jangan jarak saya gitu. Artinya momen puasa sebagai belajar kita untuk menahan diri supaya kita satu tidak emosian, kemudian menahan keinginan nafsu dan sebagainya. Itu momen lab kita untuk melatih karakter kita. Itu di waktu pas puasa. Nah, Pak Darari, di era gempuran seperti ini kayak sudah banyak konten TikTok, Instagram.
Nah, bagaimana sih Pak kalau misalnya kita beribadah tapi tetap diposting di media sosial? Bisa ria atau Oh malah iya, atau mungkin malah bisa jadi pahala iya, Sekarang kita. kan itu gitu tuh Pak. Iya. iya, Bukalah yang manis-manis, ternyata itu piriknya itu aja. iya, Gitu loh, Pak. betul. Kayak gimana? Memang begini, kita kan hidup di era digital ya, digital. Ya, kita memang lepas memang nggak bisa. Kita bisanya ya mengimbanginya. Jadi kita dengan riak dan sebagainya memang lagi-lagi pada niat. Jadi riak itu ada di hati. Riak itu suatu penyakit hati. Contoh begini, saya baca Quran atau mungkin Quran saya foto, cekrek, Bismillah, ayo rek deres saya story jerat. Tentu yang tahu niat saya, hati saya itu adalah saya sendiri sama Allah. Allah. Misalkan Mbak Fitri loh, Pak terus story, wah ngaji soalin sebenarnya. Lah padahal kita nggak tahu, artinya memang ngomongin riak itu lagi-lagi kepada hati masing-masing individu. Memang ada kalanya orang melihat, oh itu ria, itu karena pamer sholat ibadah, tapi bisa jadi itu adalah momen untuk dakwah atau mungkin ngomong inspirasi. Ayo rek ngaji, ayo rek lah. Kita kan nggak tahu, tapi lagi-lagi kembali pada hati masing-masing manusianya. Jadi memang kita nggak bisa pada digital, terus kemudian ben ibadah kita kelihatan maksimal sebagainya, ya kita jangan berlebihan lah dalam hal ini arep terawih cekrek Diposting. go to masjid ini ngaji Bismillah 1 juz ya gitu ya, jangan begitulah. Itu boleh-boleh saja tapi jangan terlalu sering karena kita nggak bisa menilai hati kita, bahkan hati kita sendiri itu meskipun gini, Bismillah saya nanti berbagi inspirasi atau motivasi atau mungkin dakwah lainnya. Tapi kalau jadi kebiasaan itu dikit-dikit lah bisa jadi jatuhnya bisa riya. Jadi maka saran dari kami atau tip adalah ada kalanya kita perlu dakwah, tapi ya jangan sering-sering dikit-dikit posting, dikit-dikit posting gitu ya. Seperti Tahu itu. batasan lah Pak ya. Iya, ya sepantasnya saja. Di bulan Ramadan ini nggak hanya tentang puasa ya Pak Darani. Iya. Tadi juga disebutkan ada malam Lailatul Qadar. Nah, apa sih Pak makna yang terkandung kalau orang-orang biasanya bilang malam Lailatul Qadar itu malam paling baik dari 1000 bulan. Bulan ya, lebih baik dari sebulan ya. Jadi gini, di malam itu di mana Allah menurunkan sebuah mukjizatnya kepada umat Muhammad. Karena begini, kita tahu bahwa umat Muhammad itu secara umur itu kan tidak lebih panjang dari umat terdahulu. Artinya dulu pernah ada guyonan begini ketika perjanjian antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Umat Muhammad ini kan umurnya kan tidak panjang. Tentu secara kuantitas ibadah itu akan lebih banyak umat terdahulu karena waktunya lebih panjang. Ini ya, ini gimana mengakalinya lah? Maka Allah ini memberikan mukjizat atau mungkin memberikan suatu rahmat bagi Muhammad berupa malam Lailatul Qadar. Di mana malam itu Al-Quran diturunkan, kemudian para malaikat dan sebagainya turun ke bumi untuk mengabulkan doa-doa dan sebagainya. Itu diantara keutamaannya. Tapi terus kapan terjadinya? Wallahu a'lam, rahasia Allah. Jadi secara tekstual, Lailatul Qadar adalah malam penetapan takdir, artinya di mana takdir kita diperbarui dan sebagainya. Tapi secara barokahnya atau manfaatnya berkahnya, yaitu tadi di mana malam itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti jatuhnya kapan kita nggak ada yang tahu. Memang di banyak penjelasan baik itu di kitab maupun hadis itu
kita hanya bisa mencari ciri-cirinya. Di antaranya mesti nih bulan Ramadan yang pertama. Yang kedua, mengerucut terjadi di antara malam 20 sampai malam 30. Ada lagi pendapat yang lebih mengerucut lagi, terjadi di malam ganjil, ya kan itu. Maka kita pas Ramadan itu ada yang katakan pas malaman kan gitu ya istilahnya. Iya. Kemudian lagi di antar lagi ciri-cirinya adalah di mana kondisi alam saat itu tidak ada, ini sunyi, suaranya sahdu, suasananya sahdu, sunyi, dan tidak ada kebisingan alam apapun, baik itu angin, hujan, mendung dan sebagainya. Disunyi suasana. Itu diantara adalah ciri-ciri pas waktu itu malam Lailatul Qadar. Memang entah ini pengalaman ya. Moga-moga iya, karena saya pernah begini. Ini saya alami dulu pas masih remaja. Iya, semangatnya sebagainya kan berburu apa ya kebaikan lah itu. Event besar-besaran. Iya, saya pada waktu itu ini perasaan saya ini berpengalaman. Perasaan saya setelah malam itu pas itu kan saya memang berburu Lailatul Qadar, jadi mulai dari sholat taubat, setelah sholat apa itu sholat malam dan sebagainya ya. Terus kemudian saya rasakan malamnya itu sunyi. Nah, artinya gini, ada perasaan bahagia, kemudian tenang, kemudian perasaan pokoknya sewenang ibadah itu loh. Setelahnya itu, ini ya mudah-mudahan saya mendapatkannya pas waktu itu dulu. Jadi pas momen itu saya ada perasaan ya yakin sama Gusti Allah, saya makin semangat beribadah. Artinya hati kita semakin tertaut kepada Allah. Ini saya pernah mengalami itu. Ya terus dibalenin ya kan kita kan nggak tahu kapan datangnya ya. Jadi memang kalau berbagi pengalaman itu memang di setiap Ramadan itu kan beda-beda momennya kan. Jadi pas saya pernah mengalami momen di mana pas setelah saya berburu Lailatul Qadar itu setelahnya saya mengalami hal positif terus gitu loh. Seperti itu. Itu hanya pengalaman. Iya. Menarik ini ceritanya. Saya tuh dulu itu juga saya juga nggak tahu ya Pak. Cuma waktu itu juga waktu remaja juga. Iya. Waktu itu saya ingat sekali masih kelas 2 semester 2 kalau nggak salah itu saya pernah mendapati momen yang diciri-cirikan dari yang Pak Jarod disampaikan. Suasananya sunyi, terus di malam ganjil di malam ganjil juga. Waktu itu saya ingat Pak, ketika itu saya setelah sholat itu keluar kos, waktu itu saya ngekos, di langit itu terlihat seperti ada lafaz Allah Pak. Nah, waktu itu saya bingung dan juga bahagia. Iya. Oh, ini sogo malam Lailatul Qadar. Iya. Nah, tapi saya bingungnya gini Pak, karena memang dulu itu ya sampai sekarang pun kita juga masih belajar untuk agama. Cuma bingungnya itu apa yang kita lakukan ketika kita menjumpai malam tersebut seperti itu Pak. Mungkin sampai sekarang pun saya masih bertanya-tanya. Ininya begini. Di malam memang tuntutan kita secara umum adalah perbanyak beribadah gitu. Tapi secara teknis momen tersebut ini kalau di para ulama salaf itu enak sholat Lailatul Qadar sebagainya. Isinya apa? Ada doa-doanya. Ada doa, ada amalan-amalannya. Di antaranya ada sholat taubat dan sholat hajat dan sebagainya. Jadi ada juga sholat mutlak, tapi momen tersebut intinya adalah kita perbanyak ibadah. Karena begini, itu kan waktu misteri kan ya, kita nggak tahu. Jadi menowo pas malam itu, pas saya sholat, pas saya ngaji, ternyata itu pas Lailatul Qadar. Artinya secara kalkulasi ibadah
kita sama dengan ibadah selama 84 tahun kan begitu kan. Iya. Itulah lah ya. Jadi ini secara kalkulasi, tapi kalau hitungan pahala kan tetap itu kan progresifnya Gusti Allah begitu. Tapi kita secara kalkulatif janji Allah seperti itu. Ya, jadi waktu itu dulu itu berpikirnya itu gini Pak, wah iman-iman ini golden ticket, nggak seperti Iya. itu. Cuma dulu itu memang gara-gara ya agama juga masih. Ya semoga kita bisa bertemu malam-malam. Iya. Amin. Iya. Amin. Gitu. Nah, Pak Daruri, Ya. saya mau tanya nih, apakah di bulan Ramadan ini semua umat Muslim itu mendapatkan istilahnya ganjaran dan predikat terbaik sebagai pahala di bulan Ramadan, atau hanya orang-orang yang soleh dan yang teguh dalam beribadahnya, atau semua umat Muslim? Ya, laki-laki ngomong nih pahala ya, itu Iya. kan hak mutlaknya Allah kan itu. Begini, memang secara syariat kita itu dituntut untuk melaksanakan ajaran Allah sebagainya, mulai dari ibadah sunnah, ibadah wajib. Tentu kalau kita bicara syariat dulu, ini bukan hakikat tapi syariat dulu. Sing sholat karo gak sholat tentu pahalanya berbeda ya kan gitu. Tapi sholat pun dengan yang tidak sholat, apakah sama-sama di mata Allah? Juga kita belum tentu. Ada kalanya dia sholat bukan karena Allah, kita kan nggak tahu kan gitu ya. Secara kasat mata kasat mata ya, si A sholat tertib 5 waktu, si B bolong-bolong. Tapi kan kita nggak tahu ada amalan tersembunyi yang diterima Allah kan gitu. Jadi lagi-lagi pada pribadinya atau kembali kepada manusianya. Jadi memang secara natural ya kabeh wong Islam ya berhak mendapatkan pahala Allah selama dia berbuat baik kan begitu. Dan jadi bukan miliknya wong soleh itu bukan, tapi ya miliknya semua manusia. Karena momen Ramadan ini keberkahannya ini bahkan bisa keluar ke selain umat Islam. Contoh ada orang yang non Muslim, dia pedagang takjil dan sebagainya, kan juga dapat berkah dari bulan Ramadan. Tadi contoh tadi ada penjual beras tadi ya. Oh iya. Betul. Ya, tadi kita Iya, ya ada ya tadi ya. Ada penjual beras ya, dia non Muslim. Secara hukum jual beli sah, tapi dia dapat orderan banyak karena dia jual beras paket untuk zakat fitrah itu. Iya, begitu dia. Iya. Seperti itulah. Itu secara nggak langsung dia dapat berkahnya dari Ramadan, tapi bukan berarti dia juga dapat pahala dari Allah kan tidak, tapi berkah itu kan suatu kebaikan yang universal. Iya. Memang secara apa jenenge pemahaman kita itu berkah itu atau barokah itu adalah cara bahasa pondok ini ya, ziyadatul khair, itu apa artinya adalah kebaikan yang bertambah gitu loh. Jadi kalau munda api terus berarti itu berkah. Ya kan begini pernah ngomong gara-gara Ramadan Mbak Putri sholatnya malah tertib sebagainya. Itu berkah. Iya betul. Jadi di mana konteksnya kita semakin baik kepada dengan Gusti Allah, itu adalah berkah yang sesungguhnya. Jadi semua makhluk itu juga berhak mendapatkan. Seperti kayak ada kalimat tetap berlomba-lomba dalam kebaikan ya Pak. Iya, ya? Betul. Lagi-lagi karena ya momen Ramadan adalah momen kita untuk ya fastabiqul khairat ya. Fastabiqul khairat di mana kita diupayakan untuk oke-okean dalam beribadah. Karena memang mumpung jackpot bonusnya oke, turuwe di ibadah secara tersirat, turuwe ibadah apa meneh ngaji, apa meneh
dan lain sebagainya kan ya. Iya, Jadi Pak. itu dimana yang di bulan yang lain itu turu ya biasa, Ramadannya turu ngibadahan Iya. seperti itu. Nah, sebagai pertanyaan penutup nih Pak, Iya. menurut pengalaman Pak Darori, ada nggak sih Pak bulan Ramadannya Pak Darori yang paling berkesan sampai sekarang atau mungkin nggak bakal dilupain nanti? Iya. Begini, Mbak Putri dan teman-teman. Setiap Ramadan itu terus terang saya anggap semuanya spesial. Oh, Ya, tapi tentu kadar dan temanya berbeda-beda. Dulu mungkin ketika saya masih ijek sekolah dan sebagainya, tentu momen spesial yang saya alami berbeda dengan sekarang. Jadi kalau dibandingkan ya tidak, setelah itu apple to apple karena konteksnya berbeda. Dulu Ramadan sama masih anak-anak ya kecil mungkin di MTS atau mungkin ya pokok remaja lah. Itu bagi saya Ramadan itu sing dinteni karena apa? Momen di mana ada perayaan nyut mercon dan sebagainya. Karena ya seneng-senengnya gitu ya. Taraweh bareng-bareng, terus dulu ngerti ronda keliling itu saya sering dulu itu kecil itu. Udah nyut mercon, pokoknya momen di mana aktivitas itu menyenangkan, semuanya seru. Tuh. Kesannya ya berkesan kalau konteksnya dulu ya kita kesannya seperti itu, tapi konteksnya sekarang itu berbeda lagi. Sekarang saya sudah wis jadi orang lah ya, berumah tangga seperti itu, berkesannya bisa menjadi dengan istri, anak, dan sebagainya. Dulu ya dengan orang tua, sekarang dengan keluarga kecil seperti itu. Jadi tentu kalau dikatakan berkesan ya semua berkesan, tapi dengan beda-beda. spesial yang berbeda-beda. Seperti itu. Ternyata Ramadan bukan hanya tentang puasa teman-teman, bisa menjaga dan memperbaiki diri lebih baik dan juga memanfaatkan waktu dengan bijak. Nah, terima kasih Pak Darori. Ya, sama-sama. Semoga yang disampaikan hari ini tadi bisa menjadi pengingat dan motivasi bagi kita semua. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saka Podcast, tiada hari tanpa prestasi. Saka Podcast, tiada hari tanpa prestasi.